Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kabar gembira dan juga pasti ada yang menyedihkan buat kita, sahabat Bob. Salah satu topik yang paling utama hari ini adalah bagaimana Atlanta meluluh lantakan Leverkusen yang belum pernah kalah di musim ini dalam semua kompetisi. Perfecto, selamat buat Atlanta yang menghajar Leverkusen 3-0. Hat-tricknya Lukman yang berasal dari Kediri. Luar biasa. Gila men. Gila men. Atlanta memenangkan Liga Eropa musim ini. Ini adalah pencapaian perwakilan Italia membawa nama harum Italia. Selamat buat Gasperini, pelatih Atlanta. Selamat juga buat para pemain-pemain Atlanta dan juga pemain terbaik dia tadi pagi adalah Lukman. Gila men, hebat-hebat. Selamat dan dengan akhirnya dan juga jujur ya, sebelum pertandingan ini gue sudah memprediksi bahwa Atlanta akan mengalahkan Leverkusen. Leverkusen tahu sendiri sahabat Bob, di dalam sepak bola tidak akan selalu menang dan menang, sahabat Bob. Pasti akan ada saatnya kalah. Dan ternyata anti klimaksnya Xabi Alonso adalah di final Liga Eropa. Bahkan kalau melihat shot on targetnya Atlanta ada 7 dan 3 menjadi gol. Sementara Leverkusen yang selama ini begitu efektif dan sangat berbahaya hanya mempunyai 1 dan 2 peluang saja dan itu tidak menghasilkan gol, sahabat Bob. Nah, dengan memenangkan Liga Eropa artinya Atlanta juga mengamankan 1 tiket Liga Champion. Luar biasa. Dan ini membuka peluang Italia. Nah ini kalau nggak salah gue udah sekitar 3 minggu atau dalam beberapa, ya belum sampai 1 bulan lah. Gue pernah bilang bahwa Italia akan bisa masuk ke Liga Champion 6. Tapi tetap aja ada yang kekeh bilang 5 Bung Bob, 5 Bung Bob. Nah, bagaimana hitung-hitungannya? Asal Atlanta tidak berada di peringkat 4 di akhir kompetisi ini, misalnya contoh mereka di peringkat 5 atau di peringkat 6, artinya peluang untuk sekarang kita udah ada 5 nih, yang lolos sudah otomatis Atlanta, kan di belakang kan ada Roma. Tapi kalau misalnya si Atlanta tidak di peringkat 4, artinya ini akan tetap akan diberikan ke bawahnya. Tapi kalau Atlanta ada di peringkat 4, otomatis tetap perwakilan Liga Champion hanya ada 5 gitu loh. Nah, apalagi nanti kalau misalnya di Liga Conference Fiorentina juga bisa menang. Wow, kebayang perwakilan Italia ada 9 di Liga Eropa, Liga Conference, dan Liga Champion. Ini yang selalu banyak mengecilkan tentang Liga Italia, tentang Italia. Kalian lihat sendiri seperti apa sepak terjangnya Italia. Dan bahkan nanti di Liga Champion banyak yang memprediksi Real Madrid yang akan menang. Tapi kalau gue memprediksi ini akan menjadi seru, bisa-bisa Dortmund yang menjadi juara Liga Champion. Dan semoga Liga Conference musim ini Fiorentina bisa memenangkan. Dan ini adalah kebanggaan buat Italia. Apalagi ini kalau gue kebanggaan gue adalah Inter, berarti dari Italia. Masih ada jersey lama gue, sahabat Bob, Pirelli. Selamat sekali lagi buat Atlanta, Gasperini, dan semuanya. Luar biasa apa yang mereka capai. Nah, ini gue jujur masih sedih ya kalau dipikir-pikir apa yang telah dilakukan Steven Zhang, apa yang telah dilakukan Suning, begitu luar biasa, begitu all out. Apapun mereka lakukan untuk mempertahankan Inter, membuat Inter semakin kuat, membuat Inter begitu kompak. Ini tidak gampang, sahabat Bob. 8 tahun di Inter, mereka memberikan satu legacy, satu warisan yang tidak gampang didapatkan dimanapun, sahabat Bob. Walaupun mereka meninggalkan hutang, tetapi legacy yang mereka tinggalkan di Inter begitu tidak bisa kita lupakan. Dulu banyak sekali yang tidak setuju dengan Steven Zhang. Banyak sekali yang tidak setuju dengan Suning. Tapi apa? Sekarang sudah terbukti dia meninggalkan Inter dengan 7 trofi. Gila men. Thank you. Kasih Steven Zhang dan Suning, ayahnya, semuanya. Sekali lagi gue ucapin terima kasih. Kalian telah membuat Inter begitu kokoh sekarang. Mempunyai fondasi yang kuat. Benar-benar Inter ditinggalkan secara karakter yang kuat.
Dan apalagi ya sekarang diambil oleh Oktri. Oktri ya kalau secara aset mereka mempunyai 192 miliar dolar, sahabat Bob. Mereka mengelola dan bahkan mereka punya karyawan 1.200 hampir di 22 negara, sahabat Bob. Luar biasa. Jadi kita akan lihatlah nanti sekali lagi kita benar-benar ditinggal oleh Steven Zhang dan Suning yang selalu memberikan yang terbaik buat Inter, sahabat Bob. Gimanapun kita akan move on. Ternyata kemarin tanggal 22 Mei 2024 itu adalah era yang baru buat pemilik Inter. Suning pergi dan Oktri datang, sahabat Bob. Dan kemarin Direktur Oktri Capital bertemu dengan dua CEO Inter. Itu adalah Opa Marotta dan juga Antonello, ya. Dan direktur mereka adalah Alejandro Cano dan Catherine Rapp, ya. Ini berjalan lancar, pasti mereka mau membicarakan rencana apa nih. Mungkin yang paling dekat adalah jangka pendek. Bagaimana rencana ke Inter, bagaimana rencana di Inter, dan bagaimana cara menyatukan. Dan harusnya Alejandro dengan Catherine ini mereka juga udah tahu lah bagaimana sepak terjang Opa Marotta, bagaimana sepak terjang Antonello yang bisa mendapatkan sponsor-sponsor, dan bagaimana Opa Marotta membuat Inter dengan segala kekurangan tetapi bisa membuat Inter begitu kokoh secara fondasi, sahabat Bob. Luar biasa. Semoga ini benar-benar Opa Marotta dengan Oktri juga bisa bekerja sama terus dan bisa meneruskan apa yang telah mereka kerjakan. Dan memang Oktri udah bilang bahwa mereka akan melanjutkan manajemen yang sekarang dan mereka pasti akan siap membantu Inter dan mendukung Inter, ya, terutama ya dari sisi finansial, dan juga pasti mereka pasti pengen cari cuan, ya. Namanya orang investasi pasti mencari cuan gitu loh. Nah, sahabat Bob, kita berbicara kenapa sih? Ternyata 2 minggu yang lalu kita mendengar kabar bahwa PIMCO sudah setuju untuk membiayai kembali Suning terhadap Oktri. Dan kita begitu senang mendengar kabar itu. Karena gue selalu bilang di video gue selalu berharap Suning Zhang tetap ada di Inter. Mereka sudah terbukti dan proven 8 tahun mereka memberikan segalanya. Dan sudah 7 trofi yang ada di lemari Inter, sahabat Bob. Dan luar biasa, ternyata setelah kesepakatan dan mereka mau meluncurkan dana ke Inter, ke Suning itu kurang lebih sekitar 430 juta. Untuk membayar utang Suning terhadap Oktri itu kurang lebih sekitar 390 juta. Ternyata klasualnya ada di situ. Ternyata gue pikir si Suning pinjam duit ke Oktri, ya udah, lu selama 3 tahun kalau lu nggak bisa bayar, ya gue ambil. Terus yang kedua, bunganya dari 275 menjadi 390, ya udah, lu harus bayar. Ternyata ada klasual bahwa ada 20% di situ, ya. Kalau misalnya seandainya Inter terjual, 20% itu milik si Oktri. Nah, inilah yang ternyata yang membuat PIMCO marah dan akhirnya tidak terus melanjutkan negosiasi. Itu loh. Jadi ya akhirnya si Suning dengan Zhang akhirnya tidak punya rencana cadangan. Ternyata akhirnya seperti ini. Tapi ya sudahlah, kita tetap move on dan tetap kita akan mengenang mereka. Semoga mereka kapan-kapan mereka bisa main ke Giuseppe Meazza, ketemu dengan para pemain. Gua rasa dia pasti akan datang berpamitan. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Semoga aja ya ini memang udah takdir dan dijodohkan seperti ini. Mau bagaimana lagi? Nah, juga Inter Milan strategi transfer musim panas, pemain mana yang bisa dijual, ya. Jadi tidak ada perubahan untuk mengenai masalah transfer, tetapi yang perlu diingat adalah Inter tidak akan menjual pemain-pemain bintangnya. Contoh, Marcus Thuram yang punya klasual 85 juta, ada Bastoni, ada Lautaro, ada banyak sekali pemain-pemain itu tidak akan dijual. Dan Inter tetap akan ke rencana awal. Seperti contoh kayak Martin Satriano, Agome, banyak pemain-pemain muda itu mungkin bisa menghasilkan uang, terutama si Orestiano ini yang dari Cagliari kemungkinan dipermanenkan kurang lebih 4 juta, Zanotti juga, jadi uang itulah yang akan direncanakan untuk membeli pemain yang diinginkan Inzaghi. Inzaghi juga tidak menginginkan pemain-pemain bintang, dia perlu bagaimana keseimbangan tim, karena musim depan Inter banyak sekali turnamen yang dijalankan. Ya, sahabat Bob, kemarin Oktri
waktu mereka bilang ini adalah era baru mereka ya. Kami berkomitmen terhadap kesuksesan jangka panjang Inter ya. Jadi kita belum bisa berharap dia akan menjual Inter, mungkin dia kuatin dulu secara fondasi ya. Fondasi Inter udah kuat, mungkin mereka sudah ada yang mau beli ya, mereka kalau menurut mereka merasa cuan, mereka akan beli jual gitu. Nah, sahabat Bob, 99,6% itu sahamnya Oaktree, hanya 0,04 minoritas. Gila men, benar-benar ya. Akhirnya hilang semua saham-sahamnya Steven Zhang dan Suning. Tapi ya sudahlah. Managing Oaktree, Alejandro Tano juga memberikan pernyataan. Ia berkomentar, sebagai pemilik baru, kami menyadari tanggung jawab besar kami terhadap komunitas dan warisan sejarah Inter. Kami berkomitmen terhadap kesuksesan jangka panjang bersama Nerazzurri. Dan percayalah bahwa ambisi kami untuk klub ini terkait dengan semangat para penggemar, baik di Italia maupun di seluruh dunia. Tujuan kawal kami adalah stabilitas operasional dan keuangan klub. Terlebih lagi, Managing Director Oaktree menekankan rasa hormat terhadap manajemen senior yang termasuk adalah Opa Marotta. Kami berharap dapat bekerja sama dengan mereka, memberikan klub kepemimpinan yang kuat. Memenangkan bintang kedua adalah momen krusial bagi klub ini, kata si Kano. Tujuan kami adalah mempertahankan kesuksesan di lapangan dengan jalur menuju pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Itulah kata si Kano ya, salah satu direktur Oaktree. Nah, terus juga Simone Inzaghi dengan direktur Inter tetapkan KTT transfer penting minggu depan ya. Jadi minggu depan akan bertemu dengan Inzaghi setelah liga ditutup ya. Di sana akan ketemu si Inzaghi, Opa Marotta, Bacin dan Ausilio. Mereka berempat akan membahas rencana-rencana Inzaghi, apa yang diinginkan Inzaghi. Seperti gua bilang, Inzaghi tidak menginginkan pemain-pemain bintang, dia butuh pemain yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhan. Semoga aja nanti ketemu ya, siapapun yang akan datangkan Inzaghi, kita tetap akan support, dan semoga Oaktree pemilik baru juga bisa membantu Inter, sahabat Bob. Terus juga Omorati menyesal melihat Suning meninggalkan Inter seperti ini. Terima kasih Steven Zhang, gua juga sedih ya. Dan istilahnya kita begitu menyesal melihat bagaimana selama ini mereka memberikan dedikasinya terhadap Inter, tapi perginya seperti ini. Ini yang gue bilang, benar-benar kita sedih ya. Gue sepakat dengan Omorati. Saya menghormati Zhang, dia mencoba segala cara, dia bisa untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dan dia melakukan pekerjaan dengan baik karena dia memenangkan 2 gelar liga dan 5 trofi lainnya, kata Moratti. Dia tidak mampu membayar seluruh utang yang dia miliki untuk Inter. Bukannya dia menghabiskan uangnya untuk bisnis sendiri. Saya menyesal berakhir seperti ini. Sebagai seorang Interista, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk Steven Zhang, untuk Suning yang telah membuat Inter begitu hebat saat ini. Saya yakin akan ada beberapa perubahan dalam bahwa keluarga Zhang akan dapat menunda kewajiban tertentu lebih jauh. Tapi dalam beberapa hari terakhir dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Apakah dia sudah mendengar kabar dari Steven Zhang? Saya belum mendengar, hanya beberapa minggu yang lalu. Terus juga Moratti berharap Oaktree tetap berambisi. Saya berharap dana baru ini tidak hanya melihat dari sisi finansial. Betul, mereka harus punya roh, jiwa, rasa memiliki klub ini, sejarah ini. Semoga aja Moratti sesuai harapan dia dan juga sesuai harapan kita. Nah, ternyata akhirnya dengan munculnya Oaktree sebagai pemilik baru Inter Milan bisa merubah rencana pramusim mereka yang berencana kemarin adalah di Cina, dan kemungkinan ini akan berubah, dan kita lihat aja nanti bagaimana, apakah akan lanjut di Cina atau mungkin ada di Amerika. Kita lihatlah, ini yang jelas pasti akan ada beberapa perubahan yang akan terjadi ya. Aduh, gila men, gua menyayangkan, tapi ya gimana lagi gitu loh ya. Memang kalau kita bicara Oaktree ini adalah ya, mereka didirikan 1995 di Los Angeles, terdaftar di Bursa Efek New York, memiliki lebih dari 1.200 karyawan, dan hadir di 22 kota di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Oseania. Ini menerapkan apa yang disebut strategi kredit dengan pendekatan oportunistik, yaitu investasi terutama pada infrastruktur dan utang dan pinjaman konsolidasi. Inilah yang terjadi. Makanya kenapa Zhang bisa mendapatkan mereka. Dan mereka kalau kita bicara toko utamanya banyak sekali, kita nggak usah bicara itu, tapi yang jelas
mereka adalah berbasis investasi. Dan kita lihat nanti seperti apa gebrakan-gebrakan Oktri, apakah dia akan terus bisa mendukung Inter seperti yang kita harapkan. Ternyata bukan kita aja yang sedih, sahabat Bob. Ternyata Kurvanot juga berterima kasih kepada Steven Zhang atas kontribusinya terhadap sejarah Inter yang luar biasa yang diperoleh. Kami berharap dari segera melihatnya di stadion, duduk dekat dengan saudara-saudara yang menarik. Kami mendoakan yang terbaik untuknya, orang-orang yang dihintainya, dan masa depan karir pribadi dan profesionalnya. Kurvanot memiliki harapan terdalam kepada mereka yang menggantikan presiden muda ini dapat melanjutkan proyek olahraga yang ada saat ini dengan selalu memastikan rasa hormat terhadap sejarah Inter dan orang-orang yang mewakili di Milan, Italia, dan seluruh dunia. Itulah yang dibilang Kurvanot terhadap yang namanya Steven Zhang. Di bawah kendali Zhang telah memenangkan 7 gelar, ya. Kita tahu bagaimana mereka 7 gelar, dan ternyata Di Marco juga berbicara, ya. Apa yang dibilang Di Marco terhadap Steven Zhang? Terima kasih Steven Zhang, saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan terhadap saya dan untuk Inter. Saya secara bersama-sama kita membawa Inter kembali ke tempat yang seharusnya, dan ini akan tetap dikenang untuk selamanya. Gila men, merinding gua men, gila. Tidak lama kemudian postingan Di Marco dibalas oleh Steven Zhang. Fede, aku menyayangimu. Luar biasa men, gila ya. Sayang banget, tapi ya sudahlah, kita harus tetap move on. Dan selain Di Marco, Hakan juga berbicara. Perpisahan tidak pernah mudah, tapi ini sungguh sulit, Bapak Presiden. Terima kasih telah mempercayai saya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Hal-hal yang kita alami dan kita capai akan selalu saya ingat di hati saya. Pesan yang menyentuh dari Hakan terhadap Steven Zhang. Gila men. Bikin sedih. Benar, sedih gua. Benar. Tapi ya, tetap kita harus move on, sahabat Bob. Kita hanya sebagai pendukung layar kaca. Semoga aja benar-benar sesuai harapan kita. Oktri benar-benar bisa membuktikan, ya. Terus ini Bonolis, Marotta atau Zanetti sebagai presiden. Keduanya, tapi mungkin orang lain. Penggemar terkenal Nerazzurri, Bonolis berbicara tentang kemungkinan apakah Marotta atau Zanetti. Ya, sesuatu akan dilakukan ya. Saya tidak tahu tentang itu. Tapi menurut saya Pupi membuat sejarah di Inter. Marotta menyelesaikan masalah yang lebih daripada yang lain. Jadi mereka ini sama-sama hebat. Siapapun kalau mereka terpilih jadi presiden, pasti Inter juga akan dibawa, akan jauh lebih baik, sahabat Bob. Ya, mau Opa Marotta, mau Zanetti, siapapun. Yang penting yang terbaik buat Inter. Kalau menurut gua ya, kalau Zanetti jadi presiden ya bisa aja. Mau Opa Marotta jadi presiden bisa aja. Tapi kita akan lihat bagaimana. Dan jangan lupa sahabat Bob, ternyata Mr. Inzaghi juga menyapa Steven Zhang. Terima kasih Presiden atas semuanya. Dedikasi Anda, apa yang telah Anda buat sejarah di Inter. Kata si pelatih kita, Simone Inzaghi. Dan Bergomi juga, Inter sudah cukup lama mengatur diri sendiri. Oktri punya kepentingan menjaga daya saing. Ya, Inter selama ini udah sangat mandiri, bisa mengatur dirinya sendiri dengan masalah keuangan, masalah apa, dengan ada Opa Marotta, semuanya sahabat Bob. Ya, jadi Oktri punya kepentingan menjaga daya saing. Itu aja yang paling penting. Bagaimana mereka bisa menjaga daya saing Inter, mensupport apa yang dilakukan Inter, walaupun akan ada perubahan di manajemen. Tapi yang jelas kita akan tunggu apa gebrakan Oktri untuk Inter. Nah, sahabat Bob, untuk Satriano, Stuttgart mulai lakukan penjajakan dengan Inter. Jadi kemungkinan selain Valencia, Stuttgart banyak yang menginginkan Satriano. Ya, kita berharap ini terjual sekitar 6-7 juta. Lumayan buat beli pemain untuk Simone Inzaghi. Nah, ini peringatan dari Genoa bahwa Napoli sangat serius untuk mendatangkan Gudmundsson. Nah, ayo setelah Liga, Oktri bertemu dengan manajemen, setelah Liga berakhir, ini pekerjaan yang harus dilakukan. Apakah Gudmundsson akan datang ke Inter, Bento, Buongiorno, apa siapapun. Dan bagaimana juga kelanjutan kontrak Dumfries. Ya,
Itu sahabat Bob, kita benar-benar gua jujur masih bersedih dengan apa yang terjadi dengan Inter. Tapi bagaimanapun ya kita hanya bisa mendukung, mendoakan yang terbaik buat Inter sahabat Bob. Yang terbaik ya kita juga nanti hari Minggu jam 11 malam waktu 23.00 waktu Indonesia Barat Inter akan dijamu oleh Verona. Kita akan live reaction untuk terakhir di musim ini sahabat Bob. Nanti tunggu giveaway gua. Nah ini juga baju lama gue sahabat Bob, ini ori ya, jangan salah ya. Jadi artinya kita akan tunggu seperti apa nanti penutupan liga seperti Liga Italia dan bagaimana rencana-rencana Inter ke depan. Yang penting tetap kita mensupport ya, tetap happy sahabat Bob walaupun kita sedih ditinggal oleh presiden kita Suning yang membuat sejarah di Inter. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutan Inter sahabat Bob. Tetap membumi, rendah hati karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.